Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga dengan perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada sahabat semua, saudara semua dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman dan dimuliakan Allah, salah satu zikir yang memiliki banyak khasiat dan keutamaan adalah dengan kita membaca zikir La haula wa la quwata illa billah. Kalimat ini memang terkesan ringan untuk dibaca, namun ketahuilah wahai sahabat beriman, zikir ini bisa mendatangkan keutamaan yang sangat luar biasa. Jika Anda sudah sering dan terbiasa membaca kalimat ini, maka berbahagialah, sebab ada 10 keutamaan dan khasiat yang akan diperoleh. Yang pertama adalah diberi jalan keluar dari segala kesusahan. Dalam Al-Quran surat At-Tolak, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikannya jalan keluar. Salah satu khasiat dari zikir ini ialah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mendatangkan jalan keluar atas segala permasalahan dan memberikan pertolongan atas segala kesusahan atau kesulitan yang sedang kita hadapi. Yang kedua, dijauhkan dari laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, perbanyaklah hal baqiyat as-salihat, yaitu tasbih, tahlil, tahmid, takbir, dan la haula wa la quwata illa billah. Tentunya dengan kita membaca zikir la haula wa la quwata illa billah, yang merupakan salah satu zikir terbaik, akan menjauhkan kita dari laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena zikir ini memiliki pahala dan nilai yang begitu tinggi di sisi Allah. Yang ketiga, sebagai jalan masuk surga. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abdullah bin Qais, wahai Abdullah bin Qais, katakanlah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, karena ia merupakan simpanan pahala berharga di surga. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Dengan kita membaca zikir la haula wa la quwata illa billah, ini merupakan zikir yang penuh kebaikan, hingga nantinya bisa menjadi jalan untuk mendapatkan hal berharga di surga kelak. Yang keempat, obat dari 99 macam penyakit. Salah satu khasiat dari zikir la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim juga menjadi obat dari 99 penyakit. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, perbanyaklah membaca la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, karena sesungguhnya bacaan ini adalah obat dari 99 penyakit, yang mana penyakit paling ringan adalah kebimbangan. Dijelaskan oleh Muhammad Khatib bahwa penyakit yang paling ringan adalah penyakit yang mudah menyerang jiwa manusia dan membahayakan diri manusia. Hal ini karena setan selalu memanfaatkan kelemahan untuk bisa mengubah hati manusia menjadi lupa. Salah satunya adalah dengan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, akan dijaga dari godaan setan. Khasiat zikir la haula wa la quwata illa billah, yaitu menjaga seorang muslim dari godaan setan yang terkutuk. Hal ini pernah diceritakan oleh Imam Asyuyuti, bahwa ada setan yang mengaku mendengar kabar dari langit. Suatu hari setan itu berkata, sesungguhnya aku termasuk setan yang mencuri kabar dari langit. Malam ini adalah giliranmu,
Lalu aku berkata, apakah engkau mengizinkanku untuk pergi bersamamu? Ia bersiap-siaplah, jawab setan. Lalu setan itu berkata lagi, peganglah rambut tengkukku dan jangan sekali engkau melepaskannya karena engkau akan mati. Aku pun akhirnya memegangi rambut tengkuknya dan setan itu naik sampai aku menyentuh langit. Kemudian tiba-tiba saja malaikat berkata, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Saat itu juga setan-setan itu jatuh dan aku pun turut jatuh. Lalu aku kembali ke keluargaku. Setelah beberapa hari, aku menemukannya masuk ke rumahku dan mengatakan, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sampai akhirnya setan itu menjadi lumar hingga seperti lalat. Lalu ia berkata padaku, bacaan itu telah menjaganya. Yang keenam, dijauhkan dari kefakiran dan menghapus kegundahan. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Kasyifatus Sajab, beliau menjelaskan tentang manfaat membaca kalimat yang dikenal dengan Halqalah ini. Kalimat ini jika dibaca setiap hari, maka selamanya tidak akan tertimpa kefakiran. Salah satu keistimewaan kalimat Halqalah ini adalah apa yang disebutkan di dalam Fawaidus Syarji, yaitu hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dengan sanad tersambung hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ia bersabda, siapa saja yang baca la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim setiap hari sebanyak 100 kali, maka ia selamanya tidak akan ditimpa oleh kefakiran. Yang ketujuh, termasuk kalimat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah aku menunjukkanmu kepada sebuah kalimat yang berasal dari bawah ars dari pusaka surga? Katakanlah olehmu, la haula wa la quwata illa billah. Niscaya Allah akan berfirman, hambaku telah menyerahkan dirinya dan meminta perlindunganku. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai hambanya yang banyak menyebut zikir la haula wa la quwata illa billah. Sebab menjadi wujud bahawa hamba tersebut mengakui kekuatan Allah dan berserah diri pada Allah dengan tetap berusaha serta melakukan yang terbaik yang ia mampu, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menolongnya dan memberi jalan keluar dari tiap kesulitan yang dihadapi. Yang kedelapan, menjadi hamba yang bertawakal kepada Allah. Imam An-Nawawi berkata, la haula wa la quwata illa billah. Itulah kalimat yang digunakan untuk menyerah diri dan menyatakan bahwa kita tidak mempunyai hak untuk memiliki sesuatu urusan. Itu adalah kalimat yang menyatakan bahwa seorang hamba tiada mempunyai daya upaya untuk menolak sesuatu kejahatan, kemudaratan, dan tiada mempunyai daya kekuatan untuk mendatangkan kebaikan kepadanya, melainkan dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesembilan, meningkatkan rasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Mas'ud berkata, tidak ada daya untuk menghindarkan diri dari maksiat selain dengan perlindungan dari Allah. Tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ketaatan selain dengan pertolongan Allah. Zikir la haula wa la quwata illa billah akan memberikan rasa taat yang lebih sebab menyadari secara langsung pertolongan dan perlindungan dari Allah sebagai wujud kasih sayang Allah kepada hambanya. Yang terakhir yang ke-10 adalah menjadi simpanan pahala yang berharga di surga. Keajaiban zikir la haula wa la quwata illa billah berikutnya yaitu bisa menjadi simpanan pahala berharga di surga kelak. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Abdullah bin Qais, katakanlah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, karena ia merupakan simpanan pahala berharga di syurga. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Salah satu zikir yang memiliki banyak khasiat dan keutamaan adalah dengan kita membaca zikir la haula wa la quwata illa billah. Kalimat ini memang terkesan ringan untuk dibaca. Namun ketahuilah wahai sahabat beriman, zikir ini bisa mendatangkan keutamaan yang sangat luar biasa.
Jika Anda sudah sering dan terbiasa membaca kalimat ini, maka berbahagialah, sebab ada 10 keutamaan dan khasiat yang akan diperoleh. Yang pertama adalah diberi jalan keluar dari segala kesusahan. Dalam Al-Quran surat At-Tolak, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikannya jalan keluar." Salah satu khasiat dari zikir ini ialah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mendatangkan jalan keluar atas segala permasalahan dan memberikan pertolongan atas segala kesusahan atau kesulitan yang sedang kita hadapi. Yang kedua, dijauhkan dari laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, "Perbanyaklah hal baqiyat as-salihat, yaitu tasbih, tahlil, tahmid, takbir, dan la haula wala quwata illa billah." Tentunya dengan kita membaca zikir la haula wala quwata illa billah, yang merupakan salah satu zikir terbaik, akan menjauhkan kita dari laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena zikir ini memiliki pahala dan nilai yang begitu tinggi di sisi Allah. Yang ketiga, sebagai jalan masuk surga. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abdullah bin Qais, "Wahai Abdullah bin Qais, katakanlah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, karena ia merupakan simpanan pahala berharga di surga." Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Dengan kita membaca zikir la haula wala quwata illa billah, ini merupakan zikir yang penuh kebaikan, hingga nantinya bisa menjadi jalan untuk mendapatkan hal berharga di surga kelak. Yang keempat, obat dari 99 macam penyakit. Salah satu khasiat dari zikir la haula wala quwata illa billahil aliyil azim juga menjadi obat dari 99 penyakit. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, "Perbanyaklah membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, karena sesungguhnya bacaan ini adalah obat dari 99 penyakit, yang mana penyakit paling ringan adalah kebimbangan." Dijelaskan oleh Muhammad Khatib bahwa penyakit yang paling ringan adalah penyakit yang mudah menyerang jiwa manusia dan membahayakan diri manusia. Hal ini karena setan selalu memanfaatkan kelemahan untuk bisa mengubah hati manusia menjadi lupa. Salah satunya adalah dengan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, akan dijaga dari godaan setan. Khasiat zikir la haula wala quwata illa billah, yaitu menjaga seorang muslim dari godaan setan yang terkutuk. Hal ini pernah diceritakan oleh Imam Asyuyuti, bahwa ada setan yang mengaku mendengar kabar dari langit. Suatu hari setan itu berkata, "Sesungguhnya aku termasuk setan yang mencuri kabar dari langit. Malam ini adalah giliranmu." Lalu aku berkata, "Apakah engkau mengizinkanku untuk pergi bersamamu?" "Iya, bersiap-siaplah," jawab setan. Lalu setan itu berkata lagi, "Peganglah rambut tengkukku dan jangan sekali engkau melepaskannya, karena engkau akan mati." Aku pun akhirnya memegangi rambut tengkuknya dan setan itu naik sampai aku menyentuh langit. Kemudian tiba-tiba saja malaikat berkata, "Masya Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim." Saat itu juga setan-setan itu jatuh dan aku pun turut jatuh. Lalu aku kembali ke keluargaku. Setelah beberapa hari, aku menemukannya masuk ke rumahku dan mengatakan, "Masya Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim." Sampai akhirnya setan itu menjadi lumar hingga seperti lalat. Lalu ia berkata padaku, bacaan itu telah menjaganya. Yang keenam, dijauhkan dari kefakiran dan menghapus kegundahan. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Kasyifatus Sajab, beliau menjelaskan tentang manfaat membaca kalimat yang dikenal dengan Halqalah ini. Kalimat ini jika dibaca setiap hari, maka selamanya tidak akan tertimpa kefakiran. Salah satu keistimewaan kalimat Halqalah ini adalah
apa yang disebutkan di dalam Fawaidus Syarji, yaitu hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dengan sanad tersambung hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ia bersabda, siapa saja yang baca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim setiap hari sebanyak 100 kali, maka ia selamanya tidak akan ditimpa oleh kefakiran. Yang ketujuh, termasuk kalimat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah aku menunjukkanmu kepada sebuah kalimat yang berasal dari bawah ars dari pusaka surga? Katakanlah olehmu, la haula wala quwata illa billah. Niscaya Allah akan berfirman, hambaku telah menyerahkan dirinya dan meminta perlindunganku. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai hambanya yang banyak menyebut zikir la haula wala quwata illa billah, sebab menjadi wujud bahwa hamba tersebut mengakui kekuatan Allah dan berserah diri pada Allah dengan tetap berusaha serta melakukan yang terbaik yang ia mampu, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menolongnya dan memberi jalan keluar dari tiap kesulitan yang dihadapi. Yang kedelapan, menjadi hamba yang bertawakal kepada Allah. Imam An-Nawawi berkata, la haula wala quwata illa billah, itulah kalimat yang digunakan untuk menyerah diri dan menyatakan bahwa kita tidak mempunyai hak untuk memiliki sesuatu urusan. Itu adalah kalimat yang menyatakan bahwa seorang hamba tiada mempunyai daya upaya untuk menolak sesuatu kejahatan, kemudaratan, dan tiada mempunyai daya kekuatan untuk mendatangkan kebaikan kepadanya, melainkan dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesembilan, meningkatkan rasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Mas'ud berkata, tidak ada daya untuk menghindarkan diri dari maksiat selain dengan perlindungan dari Allah. Tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ketaatan selain dengan pertolongan Allah. Zikir la haula wala quwata illa billah akan memberikan rasa taat yang lebih sebab menyadari secara langsung pertolongan dan perlindungan dari Allah sebagai wujud kasih sayang Allah kepada hambanya. Yang terakhir, yang ke-10 adalah menjadi simpanan pahala yang berharga di surga. Keajaiban zikir la haula wala quwata illa billah berikutnya yaitu bisa menjadi simpanan pahala berharga di surga kelak. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Abdullah bin Qais, katakanlah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, karena ia merupakan simpanan pahala berharga di surga. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 10 khasiat, 10 keutamaan yang akan diperoleh jika kita mengamalkan zikir la haula wala quwata illa billah. Demikianlah yang bisa saya bagikan pada kesempatan video kali ini. Semoga ada arti dan manfaatnya untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati, meridhoi dan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.